Anda tahu, kita hidup di era di mana rutinitas pagi kita itu seringkali dimulai dengan rentetan notifikasi. Iya, bener banget. Belum apa-apa udah buka layar. Nah, iya. Anda baru aja buka mata, ngambil ponsel, dan tiba-tiba panca indera Anda langsung dibombardir sama data. Ada ratusan email pekerjaan, rentetan berita global yang saling tumpang tindih, terus mungkin ada video absurd di media sosial yang Anda bahkan nggak tahu apa konteksnya. Bener-bener lautan informasi ya. Tepat. Saat kita dibanjiri lautan informasi setiap hari, ada ekspektasi tak terucap kalau pikiran kita ini seharusnya beroperasi kayak spons raksasa. Spons yang secara pasif menyerap semuanya, merekam kekacauan itu, dan entah gimana secara ajaib bisa langsung memahaminya. Spons yang cuma duduk diam. Betul, tapi bagi Anda yang selalu haus akan pengetahuan baru, namun mungkin sering merasa lelah dengan tumpukan informasi yang rumit ini, pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, gimana persisnya mesin di dalam kepala kita ini bekerja saat memproses kenyataan? Pertanyaan yang sangat fundamental. Dan sejujurnya kita memang sangat terbiasa menganggap pikiran kita sebagai pengamat yang pasif. Kayak sebuah cermin yang cuma duduk diam dan memantulkan benda-benda yang melintas di depannya. Seolah-olah dunia luar itu udah punya bentuk dan maknanya sendiri, gitu kan? Persis. Seolah dunia itu udah rapi, lalu pikiran kita sekedar menjiplaknya begitu saja. Dan asumsi itulah yang bakal kita bongkar habis-habisan dalam sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita punya misi yang cukup berani nih. Sangat berani kalau boleh jujur. Ya, kita akan membedah salah satu teks filsafat paling legendaris yang reputasinya dikenal sangat tebal, padat, dan mari kita jujur aja, seringkali bikin mahasiswa filsafat berkeringat dingin. Teks itu adalah Critique of Pure Reason atau kritik atas akal budi murni karya Immanuel Kant. Emas murni dari dunia filsafat. Dan kita akan merujuk ke edisi terjemahan Cambridge untuk akurasinya. Betul, tapi tunggu, jangan langsung matiin audio Anda, karena kita jamin kita nggak akan tenggelam dalam lautan jargon akademis yang bikin pusing. Nggak sama sekali. Tujuan kita di sini bukan untuk ngebacain buku teks ke Anda. Kita ingin mengambil wawasan paling revolusioner dari Kant dan melihat gimana itu berlaku untuk kehidupan Anda detik ini juga. Oke, jadi kita akan memusatkan perhatian pada satu bagian yang sangat krusial, bab 1 dari buku tersebut yang judulnya panjang banget. Petunjuk penemuan semua konsep murni pemahaman. Judul yang sangat khas Kant ya. Banget. Nah, misi utama kita di bab ini adalah menemukan semacam jalan pintas. Kita pengen membongkar kode sumber dari pikiran manusia, melihat gimana dia menyusun realitas, dan menemukan momen aha yang dijamin bakal mengubah cara Anda melihat meja di depan Anda atau berita yang Anda baca hari ini. Dan untuk dapetin momen aha tersebut, kita harus mulai dari langkah pertama, yaitu menghancurkan mitos spons pasif yang tadi Sam Anda sebutkan. Premis dasar Kant di bagian pertama bab ini sangat tegas. Bahwa pikiran kita itu bukan spons. Sama sekali bukan spons. Kant bilang pikiran kita adalah mesin yang sangat aktif. Ia adalah sebuah arsitektur canggih yang udah dilengkapi dengan semacam cetak biru bawaan. Cetak biru bawaan. Maksudnya udah ada dari sananya. Betul. Cetak biru ini udah ada dan beroperasi bahkan sebelum ada satu pencahaya, suara, atau informasi yang masuk melalui panca indera kita. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Di bagian pertama, bab ini, Kant ngebahas soal penggunaan logis pemahaman secara umum. Nah, sebelum kita melompat jauh untuk ngelihat bentuk asli dari cetak biru yang rumit ini, kita kan harus tahu dulu apa tindakan paling dasar yang dilakukan pikiran. Harus mulai dari fondasinya. Iya, menurut Kant, saat berhadapan dengan informasi, apa aktivitas paling fundamental dari pikiran manusia? Gini, Kant memulai dengan membedakan cara kita memahami sesuatu. Ia bilang bahwa pemahaman manusia, apa yang ia sebut sebagai understanding, itu nggak terjadi secara langsung melalui intuisi murni. Tunggu sebentar, intuisi murni itu maksudnya yang kayak gimana? Coba bayangkan sebuah entitas ilahi, Tuhan misalnya, yang maha tahu. Entitas seperti itu mungkin bisa memahami hakikat sebuah objek cuma dengan memandangnya secara instan. Tanpa perlu berpikir, langsung paham. Kayak langsung tembus ke intinya gitu ya? Nah, manusia nggak bekerja kayak gitu. Pemahaman kita itu bersifat diskursif. Artinya, pikiran kita harus menempuh jalan memutar melalui konsep-konsep. Kita nggak bisa sekedar menyerap data mentah dan langsung ngerti. Oh, oke. Jadi kita butuh semacam perantara. Betul. Pikiran kita harus ngambil sebuah konsep, lalu menggunakannya untuk mengenali dunia.
Dan apa yang kita lakukan dengan konsep-konsep itu? Kant menjelaskan bahwa tindakan inti dari pikiran adalah membuat putusan atau penilaian. Judgments, ya kalau di teks aslinya. Iya, judgments. Jadi, pemahaman pada dasarnya nggak lain adalah fakultas untuk menilai. Berpikir berarti menilai. Berpikir berarti menilai. Ini dalam banget sih, tapi jujur masih agak abstrak. Ada nggak contoh sederhana di dalam teks sumber kita di mana Kant nyoba ngilustrasiin ini secara konkret? Ada, tentu. Kan menggunakan contoh kalimat yang sangat lugas. Dia pakai kalimat, semua tubuh dapat dibagi, atau all bodies are divisible. Semua tubuh dapat dibagi, oke. Terus gimana kan ngebedah kalimat itu? Coba bayangin, Anda lagi ngelihat sebuah balok kayu di atas meja. Saat Anda mengenali balok kayu itu, Anda sebenarnya nggak lagi menatap kosong dan secara magis langsung dapat kilasan kebenaran universal tentang benda itu. Lalu apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar otak kita? Pikiran Anda itu lagi bekerja keras, secara sangat aktif. Dia ngambil satu konsep umum, yaitu konsep tubuh atau objek fisik, lalu dia menautkannya atau menjahitnya dengan konsep lain yang udah Anda miliki. Yaitu konsep dapat dibagi itu tadi. Persis. Pikiran menjahit konsep A dan konsep B. Tindakan menghubungkan subjek dan predikat inilah yang disebut putusan. Anda nggak bisa mengenali realitas di depan Anda tanpa melakukan penjahitan konsep ini. Oke, saya mulai nangkep. Biar saya coba bawa ini ke skenario sehari-hari ya, biar Anda yang lagi dengerin bisa ngerasain juga. Mari kita bayangin pikiran kita itu kayak seorang petugas arsip yang duduk di sebuah ruang penyortiran surat yang sibuk banget. Analogi yang menarik. Terus gimana? Panca indera kita, kayak mata, telinga, kulit, itu ibarat truk pos yang terus-menerus numpahin ribuan kertas kosong, foto buram, dan suara bising ke meja si petugas. Kalau pikiran kita itu spons pasif, si petugas arsip ini ya cuma bakal ngebiarin kertas-kertas itu menumpuk sampai ruangannya penuh sesak. Tapi kenyataannya kan sama sekali nggak gitu. Nggak sama sekali, si petugas arsip di kepala kita ini tuh super obsesif. Begitu ada kertas jatuh ke mejanya, dia nggak bisa nahan diri. Dia langsung ambil stempelnya dan ngecap kertas itu. Langsung dinilai saat itu juga. Betul, dia ngecap ini faktur tagihan. Oh, ini brosur sampah. Nah, ini surat penting. Coba deh inget pas Anda ngeliat video pendek di medsos yang super absurd. Nggak ada konteks, cuma warna-warna aneh dan suara berisik. Apa yang terjadi di otak Anda? Pasti ngerasa nggak nyaman kan? Banget. Otak Anda panik nyari stempel yang pas. Ini lucu bukan sih? Ini potongan film atau kecelakaan? Petugas arsip di kepala kita tuh nggak bisa mentolerir data yang nggak dinilai. Kita nggak pernah berhenti ngecap. Setiap detik kita bangun, kita memproses dunia dengan ngejatuhin putusan demi putusan. Wah, analogi ruang penyortiran arsip itu bekerja dengan sangat sempurna di sini. Karena sifat obsesif dari petugas arsip itulah yang ngebawakan ke penemuan besarnya di bagian kedua bab ini. Bagian tentang fungsi logis pemahaman ya. Benar. Kant mikir dengan cara yang sangat matematis tentang hal ini. Kalau seluruh proses berpikir manusia itu intinya sama dengan membuat putusan atau mengecap dokumen, maka logikanya, kalau kita bisa ngumpulin dan mengklasifikasikan semua kemungkinan bentuk stempel yang ada di laci si petugas arsip, kita bisa memetakan kerangka dasar dari akal budi manusia itu sendiri. Gila, ambisinya luar biasa banget. Dia pada dasarnya pengen memetakan DNA dari pikiran manusia. Tapi tunggu dulu, gimana caranya? Bentuk putusan manusia kan jumlahnya tak terbatas. Anda bisa menilai soal harga kopi, soal politik di berita, soal luar angkasa. Nah, disitulah letak kegeniusan metode Kant. Untuk memetakan pikiran, Kant sadar bahwa ia harus mengabaikan isi dari dokumen yang sedang dinilai. Dia nggak peduli sama materinya. Sama sekali nggak peduli. Dia membuang isi empirisnya, membuang materinya, dan cuma fokus murni pada bentuk stempelnya. Ia mengisolasi bentuk logika murninya. Oh, jadi dia cuma ngelihat struktur tata bahasanya aja, terlepas dari apa yang lagi diomongin. Secara esensial ya. Dan dari analisis struktural murni itu, Kant berhasil mengidentifikasi 4 kelompok utama dari putusan. 4 kelompok utama? Ya, yang mana masing-masing punya 3 momen spesifik. Jadi kalau dikali, totalnya ada 12 bentuk logis putusan. Dan 12 bentuk inilah yang menjadi batasan mutlak cara manusia berpikir. Oke, kita jelas nggak akan nyebutin ke-12 stempel itu sekaligus di sini.
karena itu bakal kedengaran kayak ngebacain daftar belanjaan yang panjang. Tapi, mari kita ambil beberapa kelompok utama biar Anda yang lagi dengerin bisa ngebayangin gimana pikiran Anda memformat informasi. Tentu, mari kita kasih contohnya. Misalnya saat pikiran kita berhadapan dengan sekelompok objek, masuknya ke stempel yang mana? Itu masuk ke kelompok pertama, yaitu kuantitas. Saat pikiran menghadapi data, ia punya 3 stempel utama di laci ini. Universal, partikular, atau singular. Pikiran Anda bakal menilai apakah informasi ini berlaku untuk semua objek, atau cuma beberapa objek, atau hanya satu objek spesifik. Semua, beberapa, satu. Sesederhana itu bentuk logis pertamanya. Lalu gimana kalau pikiran kita harus ngehubungin 2 kejadian yang berbeda? Misalnya pas kita nyoba paham soal sebab akibat dalam kehidupan kita. Itu masuk ke dalam kelompok relasi. Gimana satu konsep terhubung dengan konsep lain? Ada bentuk kategoris yang simpel. Kayak cuma ngehubungin subjek dan predikat tadi. Tapi yang jauh lebih menarik, itu putusan hipotetis. Putusan bersyarat ya? Struktur jika maka? Tepat. Kant ngasih contoh yang cukup filosofis buat struktur jika maka ini. Eksis. Pikiran kita mengaitkan 2 situasi, menjadikan satu hal sebagai kondisi prasyarat, dan hal lainnya sebagai konsekuensi yang harus ngikutin kondisi tersebut. Oh, kita pakai stempel jika maka ini setiap saat kan. Misalnya, jika saya minum kopi espresso ganda ini sekarang, maka saya nggak bakal bisa tidur nanti malam. Petugas arsip kita sibuk banget ngubungin 2 peristiwa ini. Betul sekali. Dan ada satu lagi dari kelompok relasi ini. Gimana kalau kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang saling meniadakan? Pilihan ganda gitu. Ya, bentuk logis untuk itu disebut disjungtif. Ini adalah putusan yang memecah ruang kemungkinan. Kuanka pakai contoh yang agak megah di sini. Dia bilang, dunia ada baik karena kebutuhan buta, atau karena kebutuhan internal, atau karena penyebab eksternal. Pikiran membagi opsi-opsinya. Iya, pikiran menata opsi-opsi sedemikian rupa, sehingga kalau kita nyingkirin satu kemungkinan, kebenaran otomatis berpindah ke kemungkinan yang tersisa. Oke. Mari kita berhenti sejenak di sini. Saya akan memposisikan diri saya sebagai pendengar yang mungkin sekarang mulai ngerutinin dahi. Silakan. Apa yang mengganjal? Kita kan dari tadi lagi ngebahas salah satu teks filsafat paling revolusioner dalam sejarah. Katanya bisa mengubah cara kita melihat dunia. Tapi sejauh ini, kuantitas, struktur jika maka, subjek predikat, semua atau beberapa, ini sama sekali nggak kedengeran revolusioner. Kedengarannya biasa aja ya. Biasa banget. Ini kedengarannya persis kayak buku teks logika tata bahasa dasar yang udah diajarin sama Aristoteles 2000 tahun sebelum Kant lahir. Kenapa Kant repot-repot ngehabisin halaman demi halaman di Critique of Pure Reason cuma buat ngebagi-bagi 12 struktur tata bahasa ini? Di mana terobosannya? Kenapa petugas arsip dengan 12 stempel grammar ini dianggap jenius? Itu pushback yang sangat tajam. Dan jujur, sangat wajar. Kant sendiri sebenarnya sadar banget kalau apa yang dia lakuin di tahap ini tuh kelihatan kayak cuman ngulang pelajaran logika kuno. Lalu kenapa dia lakuin? Karena perbedaannya terletak pada apa yang ia sebut sebagai lompatan dari logika umum menuju logika transendental. Revolusi Kant, dan ini poin yang sangat penting, sama sekali bukan terletak pada penemuan ke-12 struktur logika kalimat itu sendiri. Latus letak kejutannya di mana dong? Kejutannya ada di bagian ketiga bab ini, yaitu apa yang Kant lakukan setelah ia berhasil memetakan ke-12 fungsi logis tersebut. Kant mengambil aturan-aturan tata bahasa yang kering, abstrak, dan membosankan ini, Oke. lalu ia membuktikan secara sistematis bahwa bentuk-bentuk logika ini sebenarnya adalah aturan dasar dari alam semesta itu sendiri. Setidaknya, alam semesta sebagaimana ia bisa dialami oleh manusia. Tunggu. Maksud Anda dia mengubah aturan tata bahasa menjadi hukum alam? Tepat, itulah kegeniusannya. Kant mengambil ke-12 fungsi logis pikiran tadi dan menurunkannya satu persatu menjadi 12 konsep murni pemahaman, yang di dunia filsafat sangat-sangat terkenal dengan sebutan tabel kategori. Kategori Kant. Ini istilah yang sering banget dilempar-lempar di kelas filsafat. Tapi tadi saya nyebut Aristoteles kan. Aristoteles juga punya tabel kategorinya sendiri. Kenapa milik Kant dianggap jauh lebih superior? Nah, di dalam teks kita ini, Kant ngeritik Aristoteles habis-habisan. Aristoteles memang mencoba bikin daftar kategori tentang realitas. Tapi cara dia ngelakuinnya itu sangat empiris dan acak. Acak gimana maksudnya? Ibaratnya, Aristoteles itu kayak jalan-jalan di alam semesta, ngelihat sekeliling, dan mengutin kategori-kategori yang dia temuin secara kebetulan aja.
Dia ngumpulin 10, terus ngerasa kayaknya ada yang kurang nih. Jadi dia nambahin 5 lagi belakangan. Nggak ada sistem dasarnya dong. Sama sekali nggak ada. Daftarnya berantakan dan mencampur adukan konsep murni bawaan pikiran dengan hal-hal yang didapat dari pengalaman indrawi aja. Sedangkan kan nggak nebak-nebak. Dia menurunkannya secara matematis. Iya, menurunkan ke-12 kategorinya secara ilmiah, kaku, dan deduktif dari satu prinsip mutlak, yaitu 12 bentuk logis putusan manusia tadi. Nggak mungkin kurang dari 12, dan nggak mungkin lebih dari 12. Wah, ini rapi banget sih. Tapi mari kita perjelas transformasi ini. Karena ini kan titik balik utamanya. Gimana persisnya struktur kalimat bisa berubah wujud jadi kategori pembentuk realitas? Mari kita pakai contoh kelompok relasi yang udah kita bahas tadi. Masih ingat struktur putusan hipotetis? Yang struktur logikanya sederhana. Jika A, maka B. Betul. Kant berargumen bahwa bentuk mental jika maka ini secara langsung menuntut adanya konsep murni tentang kausalitas. Atau hubungan sebab akibat? Oke, jadi jika maka berubah jadi sebab akibat. Iya. Dan ingat putusan kategoris yang sekedar nyambungin subjek dan predikat. Dari struktur itu, Kant menurunkan kategori murni tentang substansi. Ini luar biasa penting. Berarti kategori kausalitas, gagasan bahwa setiap kejadian di alam semesta ini pasti punya penyebab, itu bukan sesuatu yang kita pelajari karena kita sering ngamatin dunia. Sepenuhnya bukan. Dan inilah inti paling radikal dari argumen Kant. Kategori-kategori seperti sebab akibat atau substansi bukanlah kesimpulan yang kita tarik dari pengalaman kita. Sebaliknya, kategori adalah syarat bawaan yang memungkinkan pengalaman itu eksis sejak awal. Kalau nggak ada kategori itu? Tanpa kategori yang beroperasi di kepala kita, panca indera Anda cuma bakal nangkep serangkaian kesan yang kacau balau, nggak punya makna. Coba mari kita bawa ini ke contoh visual yang sangat jelas untuk Anda yang lagi mendengarkan. Bayangkan Anda lagi berdiri di beranda rumah saat malam hari ada badai petir. Anda melihat kilatan cahaya putih yang sangat terang merobek langit, lalu sekitar 3 detik kemudian, telinga Anda ditampar oleh suara guntur yang menggelegar. Oke, contoh klasik. Kalau kita cuma mengandalkan panca indera yang merekam data mentah, apa yang sebenarnya Anda miliki di momen itu? Ya, cuma data mentah kan? Ya, Anda cuma punya impresi visual di detik pertama, lalu impresi audio di detik ketiga. Secara fisik, nggak ada garis penghubung apa-apa di antara keduanya. Alam semesta di luar sana nggak memancarkan partikel ajaib bertuliskan sebab akibat yang terbang masuk ke mata Anda. Bener banget. Data mentah dari alam itu bisu. Alam tuh nggak menceritakan narasi apa-apa ke kita. Tapi masalahnya, kita nggak pernah mengalami kilat dan guntur sebagai dua hal yang terisolasi. Kenapa begitu? Karena pikiran kita lah, melalui kategori kausalitas yang udah terpasang kokoh di dalamnya, yang secara otomatis, seketika dan tanpa kita sadari, ngejahit peristiwa A dan peristiwa B itu jadi satu hukum fisika yang ngiket. Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Petugas arsip kita mengambil stempel kausalitas dan memformat data cahaya sama suara itu jadi sebuah cerita kausal. Kilat ini menyebabkan suara guntur itu. Dan dia ngelakuin itu sebelum data tersebut bahkan menyentuh kesadaran rasional Anda. Tepat. Dan proses magis yang sama juga terjadi dengan kategori substansi. Coba deh Anda lihat meja kayu yang mungkin ada di dekat Anda saat ini. Meja itu bisa dicat jadi warna merah tua. Besok, kakinya mungkin dipotong jadi lebih pendek. Lusa, Anda secara nggak sengaja numpahin kopi panas di atasnya. Data indrawi dari mata kita tentang meja itu kan terus berubah-ubah setiap saat. Betul. Tapi apakah Anda merasa mejanya berganti? Enggak. Pikiran Anda menuntut dan memaksakan sebuah pemahaman bahwa ada sesuatu, sebuah substansi yang solid dan ajek, yang tetap bertahan di sana, yang mendasari semua perubahan warna dan bentuk tadi. Itulah kategori substansi yang lagi menenun realitas kita. Ya. Kategori inilah yang memberikan kepadatan pada dunia yang fisiknya terus berubah. Oke. Kalau kita ngerangkum dan ngubungin semua konsep dari bab ini, saya punya satu gambaran mental yang pas nih. Ini ibaratnya kita semua, setiap manusia yang lahir ke dunia ini, udah dipasangin seperangkat kacamata VR 12 dimensi yang terkunci rapat di kepala kita. Kacamata VR yang nggak bisa dilepas. Saya sangat suka metafora ini. Karena kacamata itu beroperasi di tingkat perangkat keras otak, bukan sekedar perangkat lunak yang bisa di-uninstall.
Iya kan? Kita menjalani hidup dari pagi sampai malam sambil mikir, oh, kita lagi ngelihat dunia yang mentah, dunia persis apa adanya. Padahal sebenarnya sistem operasi bawaan di otak kita, yaitu ke-12 kategori Kant ini, lagi sibuk merender dan memformat semua tumpukan data mentah dari luar. Merender realitas. Ya, begitu data masuk, kacamata VR kita merendernya jadi objek yang punya substansi, rentetan kejadian yang punya aturan sebab akibat, dan kumpulan fenomena yang punya kuantitas. Perangkat keras inilah yang oleh Kant disebut sebagai konsep murni pemahaman di bab 3 tadi. Dan mari kita ingat lagi kenapa Kant sampai repot-repot menyusun tabel kategori ini dengan akurasi yang super presisi. Kacamata VR ini sangat krusial karena sifatnya universal. Berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua manusia. Anda memakai kacamata VR dengan spesifikasi yang sama persis dengan spesifikasi kacamata yang saya pakai. Sebagai makhluk rasional yang bernalar, kita semua berbagi sistem operasi yang sama. Inilah landasan dari deduksi transendental Kant. Ini adalah satu-satunya alasan kenapa realitas yang kita alami bersama ini sifatnya objektif. Dan bisa diprediksi. Sangat bisa diprediksi. Ini alasan kenapa sains itu dimungkinkan. Fisika bisa berjalan karena para ilmuwan tahu secara pasti kalau pikiran setiap manusia mensyaratkan hukum sebab akibat untuk eksis. Ini benar-benar titik di mana filsafat yang terasa melangit tiba-tiba menyentuh kehidupan nyata kita secara langsung. Kita udah menjelajahi konsep berat yang diciptakan pada akhir abad ke-18. Tapi pertanyaan utamanya untuk Anda yang lagi mendengarkan, kenapa semua ini harus ngubah cara Anda menjalani hari? Apa untungnya buat pendengar? Ya. Kenapa Anda harus repot-repot mikirin 12 kategori Kant ini pas Anda lagi stres ngadepin tenggat waktu kerjaan di kantor besok pagi? Atau pas Anda ngerasa tenggelam dalam lautan opini berisik di grup chat keluarga? Nah, ini ngebawa kita pada apa yang diakui secara luas sebagai revolusi Kopernikan dari seorang Kant. Revolusi Kopernikan, coba jelaskan secara singkat konteksnya. Balik kita mundur sejenak ke sejarah astronomi. Sebelum Kopernikus, seluruh umat manusia percaya penuh kalau matahari dan bintang-bintang itu berputar mengelilingi bumi tempat kita berpijak. Bumi sebagai pusat segalanya. Betul. Lalu Kopernikus datang dan membalikkan posisi itu secara radikal. Bukan matahari yang mengelilingi kita, tapi bumi kitalah yang bergerak muter mengelilingi matahari. Nah, di ranah filsafat, sebelum ada Kant, para pemikir empiris ternama kayak John Locke atau David Hume, mereka percaya kalau pengetahuan manusia itu harus berusaha keras menyesuaikan diri dengan objek-objek di dunia luar. Balik ke analogi spons tadi, pikiran kita dianggap kertas kosong. Ya, dan kalau dunia luar itu sifatnya acak dan nggak punya hukum pasti, maka mereka menyimpulkan pengetahuan sains kita ini sebenarnya cuma sekumpulan kebiasaan tebak-tebakan semata. Nggak ada kepastian mutlak. Pandangan yang sangat pesimis ya sebenarnya. Dan disinilah Kantale datang mendobrak pintu dan memutar balik meja tersebut secara total. Sepenuhnya dibalik, Kant menyatakan hal yang kebalikannya. Bukan pikiran kita yang harus menyesuaikan diri dengan objek di luar sana, tapi objek-objek itulah yang harus dan terpaksa menyesuaikan diri dengan struktur kognisi kita. Wow! Akal budi manusialah yang bertindak sebagai pemberi hukum bagi alam, atau the lawgiver of nature. Alam semesta terpaksa mematuhi aturan main kita, karena kitalah yang memformat alam semesta itu melalui 12 kategori kita. Merinding sih dengarnya. Jadi, bagi Anda yang mungkin sering ngerasa kecil, ngerasa nggak berdaya, atau kewalahan banget ngadepin dunia yang kerasa terlalu cepat dan terlalu padat data hari ini, Kantale sebenarnya lagi ngembaliin tongkat kendali itu ke tangan Anda. Mengembalikan martabat akal budi. Anda bukanlah korban pasif dari serangan informasi. Pikiran Anda itu sama sekali bukan keranjang sampah sembarangan tempat notifikasi atau berita ngebuang isinya gitu aja. Pikiran Anda adalah mesin arsitektur yang sangat elegan dan kuat. Ia secara aktif merangkai, menyatukan, dan mengilhami makna ke dalam setiap serpihan kejadian kecil yang Anda alami. Kalau dipikir-pikir, tanpa stempel dari petugas arsip di kepala Anda, realitas Anda pasti udah hancur lebur jadi derau putih yang nggak masuk akal sama sekali. Exactly. Anda adalah pembuat hukum dari dunia yang Anda lihat. Implikasi dari pandangan ini sangat memberdayakan kita. Keberadaan 12 kategori ini adalah jaminan mutlak bahwa dunia pengalaman kita bukanlah sebuah ilusi acak yang membingungkan.
Ini adalah alam yang terikat secara ketat oleh hukum-hukum nalar kita sendiri. Jadi saat kita nyoba mecahin masalah sulit di kerjaan atau ngelakuin riset sains di lab, kita mencari pola sebab akibat karena kita tahu persis pikiran kita menuntut realitas untuk menampilkan dirinya dalam wujud sebab akibat tersebut. Petugas arsip di dalam kacamata VR kita nggak pernah sekalipun beristirahat. Dia menjaga dunia kita tetap utuh dan koheren hari demi hari. Sungguh, kita udah menempuh perjalanan intelektual yang luar biasa padat hari ini. Perjalanan yang sangat jauh. Iya, kita mulai dari nyelidiki cara sederhana kita menggabungkan dua kata dalam sebuah putusan biasa. Lalu kita melihat gimana kan mengekstraksi 12 bentuk logis dari putusan-putusan Grambar tersebut. Dan akhirnya, dari struktur kering itu, lahir 12 kategori raksaka, kayak kuantitas, substansi, dan sebab akibat, yang ternyata adalah kode sumber dari kesadaran manusia itu sendiri. Namun, sebelum kita benar-benar selesai, ada satu batasan terakhir yang harus banget kita sadari dari sistem kacamata VR ini. Dan disinilah letak kerendahan hati dari filsafat Kant yang luar biasa. Batasan seperti apa tuh? Gini, kalau seluruh realitas kita itu dibentuk dan diformat secara ketat oleh 12 lensa kategori ini, lantas gimana rupa dari dunia itu sendiri di luar sana? Seandainya kita bisa mencopot kacamata VR kita. Pertanyaan yang sangat mendebarkan. Ini batas akhir dari jangkauan akal budi kita, kan? Ya, dan di titik inilah Kant membelah realitas menjadi dua secara permanen. Ada yang namanya fenomena. Ini adalah dunia pengalaman, dunia sains, dunia keseharian kita. Dunia sebagaimana ia tampak kepada kita lewat filter 12 kategori, ruang, dan waktu. Di ranah fenomena ini, pengetahuan rasional kita adalah raja. Lalu ranah yang satunya? Di baliknya ada noumena, yaitu dunia atau benda pada dirinya sendiri. Things in themselves. Karena kausalitas, kuantitas, dan substansi itu pada akhirnya hanyalah lensa milik manusia, maka mereka nggak punya arti apa-apa kalau dilepaskan dari pikiran kita. Kategori kita sama sekali nggak punya kemampuan untuk nangkep dunia noumena ini. Ia bakal selamanya jadi misteri mutlak yang tak terjangkau. Dunia di luar kacamata kita adalah misteri abadi. Jadi bagi Anda pendengar setia kami, besok, ketika Anda ngerasa begitu mutlak yakin tentang kenapa sesuatu terjadi, mungkin Anda sangat yakin tentang sebab akibat dari konflik panas yang lagi terjadi di kantor Anda, atau Anda merasa sangat paham dinamika yang terjadi dalam hubungan personal Anda, cobalah berhenti sejenak. Sebuah jeda untuk refleksi. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah kepastian logis yang Anda lihat dengan begitu terang benderang itu benar-benar merupakan kebenaran absolut dari alam semesta? Ataukah itu hanyalah pantulan dari bentuk struktur pikiran Anda sendiri? Pantulan dari lensa kacamata VR 12 dimensi Anda yang sedang diam-diam menatap balik ke arah Anda? Pertanyaan yang bakal bikin kita semua nggak bisa tidur nyenyak malam ini. Pastinya, sebuah pertanyaan yang bisa bikin kita merenung sepanjang hari. Teruslah bereksplorasi, jaga rasa penasaran Anda terhadap cara kerja pikiran Anda sendiri, dan sampai jumpa lagi di sesi eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.